Untuk selanjutnya mungkin kita beralih pada Dr. Lovely Desi MKM dari Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan mengenai capaian, tantangan, dan strategi terkait dengan pelaksanaan intervensi spesifik pada Ibu Lovely Desi. Kami persilakan sekitar 15 menit, Ibu. Ya, baik. Silakan. Terima kasih Pak. Waktunya sempit ya Pak. Saya akan coba Iya. agak cepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya akan menyampaikan capaian intervensi spesifik penurunan stunting untuk semester 1. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang sudah pernah melihat data ini, karena sebenarnya untuk capaian semester 1 ini kami sudah pernah publikasikan datanya. Bisa next selanjutnya. Slide berikutnya. Ya, next slide. Ini Bapak Ibu, kita semua sudah tahu ya untuk target kita dalam upaya penurunan stunting. Diharapkan di 2 tahun ini kita akan mencapai penurunan sebanyak 3,8 poin ya, kalau ingin mencapai 14 di tahun depan. Nah, ini yang kita lihat di slide kedua ini, bisa slide selanjutnya. Ya, perlu memang percepatan kita untuk mencapai 14. Dan tahun ini kita berharap nanti hasil dari SKI mungkin akan bisa segera kita terima di akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai minimal 17,8 kalau kita ingin mencapai 14 di tahun depan. Bisa lanjut? Ya, next slide. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya terkait masalah gizi pada balita, kita bukan hanya stunting, tetapi juga ada wasting, di dalamnya termasuk gizi kurang, gizi buruk, yang juga akan berkontribusi pada stunting pada balita. Kemudian juga underweight. Nah, walaupun stunting kita turun dari 2021 ke 2022, tetapi ternyata angka gizi kurang, gizi buruk kita sedikit meningkat. Demikian juga angka dengan berat badan rendah. Nah, ini juga perlu kita perhatikan supaya balita-balita dengan masalah gizi ini tidak berlarut-larut sehingga nanti lama-kelamaan akan jatuh menjadi stunting. Next slide. Nah, ini masalah kita. Jadi memang pada saat lahir, ini berdasarkan data dari SSGI tahun 2022, di mana saat lahir sebanyak 18,5% dari bayi-bayi kita sudah dalam kondisi yang stunting. Nah, ini tentunya intervensi yang perlu kita lakukan adalah sebelum bayi itu lahir. Jadi pada remaja, calon pengantin, kemudian juga pada ibu hamil. Dan kalau kita lihat di usia 0 sampai 5 bulan, di mana bayi-bayi kita mulai mendapatkan ASI eksklusif, itu angka stuntingnya turun. Artinya kita perlu memperkuat intervensi ASI eksklusif. Walaupun target kita belum tercapai, tapi lumayan sudah cukup tinggi ASI eksklusif kita, namun kita perlu berupaya keras lagi untuk mencapai target. Dan yang menjadi keprihatinan dari kita semua adalah terjadinya peningkatan angka stunting yang cukup tinggi di mulai usia 6 bulan sampai dengan 23 bulan. Di mana di usia ini bayi-bayi kita itu harusnya mulai mendapatkan makanan pendamping ASI yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan kenyataannya di sini ternyata terjadi peningkatan yang cukup tajam. Apakah itu memang makanan pendamping ASI yang diberikan oleh ibu atau pengasuh kepada balita kita itu belum cocok, tidak sesuai, atau kurang protein hewani, atau anak-anak itu memang dengan kondisi yang sering sakit, sehingga tidak terjadi pertumbuhan. Karena memang kalau masih balita, ditimbang setiap bulan, secara normal berat badannya pasti akan naik. Kalau berat badannya tidak naik, pasti akan ada sesuatu pada anak tersebut. Apakah makannya kurang, tidak mencukupi, atau anak tersebut sakit. Nah, ini yang masih menjadi tantangan dari kita bersama, sehingga perlu kita tekankan bahwa setiap balita itu memang harus ditimbang setiap bulan. Jadi bukan hanya di bulan Agustus, Februari dan Agustus, kalau kita lihat sekarang yang paling banyak ditimbang itu hanya Februari dan Agustus, tapi bulan-bulan lainnya itu sedikit. Jadi kita tidak bisa melihat progres. Progres itu penting setiap bulan untuk memantau mana anak yang sudah mulai tidak naik berat badannya, sehingga kita mulai intervensi secara dini untuk mencegah terjadinya stunting. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu capaian kita untuk 11 intervensi spesifik di semester yang pertama. Jadi kami sudah publikasi di kuartal yang pertama dan kuartal yang kedua.
kita lihat di sini untuk intervensi sebelum hamil dari nomor 1 sampai dengan sebelum lahir itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini ada intervensi yang ternyata kita bandingkan kuartal 1 dengan kuartal 2 itu terjadi penurunan. Misal yang kedua itu remaja putri mendapatkan tablet tambah darah. Ternyata terjadi sedikit penurunan. Kemudian untuk ibu hamil mendapatkan ANC 6 kali, ini sudah terjadi peningkatan. Konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil juga meningkat. Ibu hamil mendapatkan kurang energi kronik, mendapatkan tambahan asupan gizi juga meningkat. Namun ada indikator 2 lagi yang mengalami penurunan, pemantauan pertumbuhan balita. Nah ini yang kita harapkan bisa meningkat, kalau bisa ya semua balita itu dipantau pertumbuhan setiap bulan. Dan juga bayi kurang 6 bulan mendapat ASI. Nah ASI kita ini masih 67% Bapak Ibu. Padahal ASI ini cukup baik untuk menurunkan stunting. Nah ini juga perlu kita tingkatkan. Dan untuk MPASI ini kita sudah secara informasi yang kita dapatkan dari lapangan, MPASI sebenarnya sudah mencapai 95%. Namun ini masih perlu kita cek lagi terkait dengan kualitas MPASI yang diberikan. Apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan bayi-bayi kita. Dan indikator lainnya ini untuk balita kurang gizi mendapatkan asupan gizi, kemudian imunisasi dasar lengkap dan BABS itu sudah terjadi peningkatan dibandingkan dengan kuartal yang pertama. Next slide. Bapak Ibu kalau kita lihat per provinsi seperti ini, jadi kami mengambil di slide ini adalah 20 provinsi. Jadi 5 provinsi di atas adalah provinsi dengan jumlah stunting yang tinggi, kemudian selanjutnya 7 provinsi dengan prevalensi stunting tinggi, kemudian ada 4 provinsi dengan prevalensi stunting yang meningkat dibandingkan antara ESGI 2021 dengan 2022, kemudian 4 provinsi pengembangan, jadi Papua dan Papua Barat. Nah kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk remaja putri anemia, target kita itu jangan sampai lebih dari 20%. Ternyata masih banyak provinsi yang beberapa di sini kita lihat Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua Selatan belum ada data ya, yang masih di atas 20%. Yang ini perlu kita turunkan segera dengan pemberian tablet tambah darah. Dan tentunya makanan dengan gizi seimbang. Kemudian juga ibu hamil dengan kek, ini juga masih banyak yang belum mencapai target. Yang berwarna di highlight berwarna biru itu adalah yang sudah mencapai target. Sedangkan yang tidak di highlight itu adalah yang tidak mencapai target. Jadi masih banyak yang belum mencapai target. Nah kemudian juga dengan balita ditimbang, target kita sebenarnya di atas 85%, baru 2 provinsi yang mencapai target yaitu Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan provinsi lainnya belum, masih sedikit balita yang ditimbang. Kemudian juga di sini kita lihat berat badan kurang, itu masih banyak juga yang belum mencapai target. Namun untuk gizi kurang dengan gizi buruk ini sebenarnya tergabung di dalam wasting dan tadi angkanya kita lihat sedikit meningkat. Sebagian provinsi ini sudah mencapai target. Dan terakhir ini angka stunting yang kita dapatkan dari EPPGBM, cuman nanti akan kita sandingkan dengan hasil SKI yang mudah-mudahan bisa segera keluar sebelum akhir tahun ini. Lanjut. Nah ini provinsi lainnya mungkin tidak perlu kita bacakan karena tidak hadir di sisa provinsi yang 18 provinsi lainnya, lanjut saja. Nah kemudian ini untuk masih capaian intervensi spesifik. Pemberian TTD Rematri ini baru 1 provinsi yang mencapai target di semester yang pertama, yaitu hanya Provinsi Banten, sedangkan yang lain-lainnya belum mencapai target. Kemudian Banten, ya silakan tepuk tangan untuk Banten. Kemudian untuk walaupun sebenarnya kalau kita lihat screening anemianya masih semua belum mencapai target ya, masih ada yang 0%, 0, sekian persen, tetapi TTD-nya sudah mencapai target untuk Banten dan screeningnya juga lumayan sudah 42%. Kemudian untuk ANC ibu hamil, cakupan ANC-nya semua belum mencapai target. Tetapi TTD ibu hamil ada 2 provinsi yang sudah mencapai yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian untuk, ya silakan. Kemudian untuk PNT ibu hamil kek baru 4 provinsi, ini Bapak Ibu yang mencapai target. Balita ditimbang juga baru 2 provinsi, silakan Bapak Ibu lihat sendiri provinsinya masing-masing supaya tidak lama kita membacakan.
Namun yang paling banyak mencapai target itu adalah di MPASI. Nah, namun ini masih perlu kita klarifikasi MPASI-nya apakah sudah sesuai dengan standar yang kita harapkan atau belum. Ya, bisa slide selanjutnya. Kemudian ini 18 provinsi lainnya, mungkin kita lanjut saja karena tidak hadir, lanjut. Ya, next slide. Nah, kalau kita lihat satu persatu tadi untuk cakupan intervensi spesifik, untuk screening anemia belum ada satupun provinsi yang mencapai target. Dari target kita sebenarnya di semester 1 itu adalah 70%. Kemudian next slide. Untuk screening anemia ini, kalau kita lihat per kabupaten, ternyata ada 10 kabupaten dengan capaian tertinggi yang sudah di atas target. Jadi ada Kabupaten Madiun, Kota Batam, Kota Semarang, Kabupaten Nabire, Kabupaten Padang Lawas, Kota Pontianak, Kota Pekalongan, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Nunukan, dan juga Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi tepuk tangan untuk 10 kabupaten yang sudah mencapai cakupan screening anemia yang tertinggi. Lanjut. Nah, kemudian untuk konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri, baru 6 provinsi yang mencapai target. Ini kalau kita lihat, Bangka Belitung, Bengkulu, Bali, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan juga Banten. Ya, next slide. Kalau kita lihat di sini dengan kabupaten yang tertinggi, ini ada 10 kabupaten tertinggi untuk TTD Rematri. Mulai dari Kota Medan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Parigi Mutong, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Goa, Kota Bima, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Sijunjung. Nah, walaupun secara nasional baru 6 provinsi, ternyata sudah ada kabupaten-kabupaten yang cukup bagus capaiannya. Lanjut. Untuk pemeriksaan kehamilan, dari seluruh provinsi, 38 provinsi, baru DKI Jakarta yang mencapai target, yaitu 96%. Ya, tepuk tangan untuk DKI. Ya. Kemudian next slide. Kalau kita lihat per kabupaten, ternyata ini cukup banyak kabupaten yang sudah mencapai cukup bagus untuk pemeriksaan ANC-nya. Ada yang mendekati 100% malah. Jadi Kota Madiun, Kabupaten Lampung Utara, Kota Bandar Lampung, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Deli Serdang, Kota Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bandung Barat. Ya, next slide. Kemudian ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah yang baru mencapai target 8 provinsi. Ini kita lihat sama-sama, Bapak Ibu, ada DKI, ada Kepri, Jambi, Lampung, Bali, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur ya, yang sudah mencapai target. Ya, next slide. Kalau kita lihat ini per kabupaten kota, ternyata ada yang sudah 100%, ini kabupaten kota yang sudah mencapai target, ada 4 100%. Dan sisanya juga mendekati 100%. Jadi ini ada 10 yang tertinggi, Kabupaten Tambrau, Kota Sibolga, Kabupaten Sarmi, kemudian Kabupaten Maibrat, Kabupaten Ende, Kota Tangerang Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Ngawi, Kota Denpasar, dan Kota Jakarta Selatan. Ya, next slide. Kemudian untuk ibu hamil kek, nah ini lumayan sudah cukup banyak provinsi yang mencapai target, ada 17 provinsi di sini yang sudah mencapai target untuk semester 1. Kita lanjut saja. Tidak. Nah, ini untuk kabupaten kotanya, ada 10 kabupaten kota tertinggi yang sudah mencapai 100% untuk PMT ibu hamil kek ini. Ada Kabupaten Barito Timur, Kolaka Utara, Kota Banda Aceh, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo, Kota Magelang, Kota Tangerang Selatan, Kota Palembang, Kota Denpasar, dan Kota Mojokerto. Ya, next slide. Kemudian untuk pertumbuhan balita baru 3 provinsi Bapak Ibu yang mencapai target kita 85%. Ya, jadi provinsi yang sudah tercapai yaitu Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Selatan. Wah, Aceh tepuk tangan ya tadi ya. Ya, Nusa Tenggara Barat juga. Ya, lanjut next slide. Kalau kita lihat per kabupaten seperti ini Bapak Ibu, yang paling tinggi adalah Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Kota Payakumbuh, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Biren, Kabupaten Lombok Barat, Kota Semarang, dan Kabupaten Flores Timur. Ya, next slide. Kemudian untuk ASI eksklusif dari seluruh provinsi baru 7
provinsi yang mencapai targetnya. DKI, DIY, Sumatera Barat, Bali, Lampung, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat. Ya, next slide. Kemudian untuk ASI eksklusif ini juga sudah ada kita identifikasi 10 kabupaten kota dengan capaian tertinggi, yaitu Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pesawaran, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klungkung, Kota Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Payakumbuh, dan Kota Sawah Lunto. Ya, next slide. Yang terendah tidak perlu dibacakan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk balita gizi kurang mendapatkan tambahan asupan gizi, ini sudah 11 provinsi yang mencapai target di semester pertama tahun ini. Jadi seperti ini kita lihat sama-sama, silakan Bapak Ibu melihat provinsinya apakah sudah mencapai target atau belum. Ya, next slide. Nah ini per kabupaten kotanya sudah ada juga yang mencapai 100% untuk balita gizi kurang mendapatkan asupan gizi. Jadi ada Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Aceh Barat, Kabupaten Klungkung, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Kota Jakarta Selatan. Ya, next slide. Kemudian untuk balita mendapat imunisasi dasar lengkap, ini semua provinsi belum ada satupun Bapak Ibu yang mencapai target di semester pertama. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa digiatkan untuk pencapaian imunisasi dasar lengkap ini, supaya kita bisa lebih meningkat. Lanjut. Nah kemudian untuk imunisasi dasar lengkap ini kalau kita lihat per kabupaten kota, ternyata ada 10 kabupaten kota yang sudah cukup baik ya untuk capaiannya. Yang pertama Kabupaten Kudus, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Lombok Timur, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Bondowoso. Ya, next slide. Ini terakhir, ini waktunya sudah habis. Untuk desa stop buang air besar, ini 10 provinsi sudah mencapai target di semester pertama di tahun ini. Jadi ini bisa dilihat Bapak Ibu untuk 10 provinsi yang sudah mencapai target. Next slide, kita lihat per kabupaten kota. Ini ada 10 kabupaten kota tertinggi, yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Garut, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pati, Kabupaten Klaten, kemudian Deli Serdang, Sukabumi, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Bone. Jadi demikian Bapak Ibu, next slide, mungkin sudah selesai ya, sudah habis ya. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan secara cepat capaian kita bersama terkait dengan intervensi spesifik di semester pertama tahun ini. Demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Ibu Dr. Lovely Desi terkait pemaparannya mengenai capaian pelaksanaan intervensi spesifik. Tadi kami mencatat bahwa disampaikan bahwa meskipun angka stunting turun ya Bu ya, tapi masih terdapat permasalahan gizi lainnya yang tetap perlu diwaspadai. Begitu juga dari beberapa indikator terkait pelaksanaan intervensi spesifik, memang ada yang sudah mengalami kenaikan, namun juga masih ada yang belum mencapai target. Terkait tadi kami catat screening anemia, kemudian juga perlu ada penurunan terkait dengan remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian ini juga perlu adanya pemantauan perkembangan balita, memastikan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI.